Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari saja, keluarga dari anak yatim piatu ini kesulitan. Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Stunting di Indonesia saat ini mencapai 21,6%, tetapi Presiden Joko Widodo memiliki target di tahun 2024, kasus ini bisa turun hingga 14%. Dari setiap anak yang lahir di Indonesia, 18,5% berpotensi terkena stunting. Salah satu upaya pencegahan stunting adalah pemberian makanan yang bergizi. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses sebelum anak terkena stunting. Oleh sebab itu, penyuluhan digalakkan agar orang tua juga waspada dan memonitor perkembangan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Saraswati. saya Priscilia Potale. Kami mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Stunting bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial. Izinkan kami menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya, yang biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang. Ini terjadi ketika pertumbuhan anak terhambat, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak. Penyebab stunting: pertama, kekurangan gizi. Nutrisi yang tidak mencukupi selama kehamilan dan masa awal pertumbuhan bayi menyebabkan anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh optimal. Kedua, infeksi berulang. Anak yang sering mengalami infeksi seperti diare atau penyakit infeksi lainnya cenderung mengalami stunting karena tubuhnya kesulitan menyerap nutrisi. Ketiga, sanitasi yang buruk. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk menyebabkan anak lebih rentan terhadap penyakit seperti diare yang berpengaruh pada penyerapan nutrisi. Keempat, kurangnya pemberian ASI eksklusif. Anak yang tidak diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan lebih berisiko mengalami kekurangan gizi. Kelima atau yang terakhir adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Keluarga dengan pendapatan rendah atau kurangnya pengetahuan mengenai gizi dan kesehatan juga dapat menjadi faktor penyebab stunting. Berikut beberapa gejala stunting pada anak yang harus diwaspadai oleh orang tua. Yang pertama, anak berbadan lebih pendek dari anak seusianya. Kedua, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Ketiga, berat badan rendah apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Yang pertama, peningkatan asupan gizi. Itu dapat berupa gizi ibu hamil. Pastikan ibu hamil mendapatkan makanan bergizi seimbang, termasuk protein, zat besi, asam folat, vitamin, dan mineral lainnya. Kekurangan gizi pada ibu hamil berisiko menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, yang bisa memicu stunting. Kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Bayi harus diberi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, tanpa tambahan makanan ataupun minuman lain. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh. Ketiga adalah MPASI bergizi. Setelah usia 6 bulan, bayi harus diberikan makanan pendamping ASI, yang kaya akan protein, zat besi, dan vitamin untuk mendukung pertumbuhan. Selanjutnya adalah suplementasi gizi. Pemberian suplemen vitamin dan mineral seperti vitamin A, zat besi, dan zink dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kedua adalah perbaikan akses sanitasi dan air bersih. Itu dapat berupa sanitasi yang layak. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko anak terkena penyakit infeksi seperti diare yang mempengaruhi penyerapan nutrisi dan memicu stunting. Kedua adalah akses air bersih. Akses terhadap air bersih sangat penting untuk menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, serta mengurangi risiko penyakit. Ketiga itu ada pendidikan kesehatan masyarakat. Itu dapat berupa peningkatan edukasi kesehatan. Ibu dan keluarga perlu mendapatkan informasi tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan setelah kelahiran, serta cara merawat anak agar tumbuh sehat.
Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan atau program kesehatan masyarakat. Kedua, ada penyuluhan tentang gizi, memberikan pendidikan kepada keluarga tentang pentingnya pemberian makanan bergizi serta dampak kekurangan gizi terhadap pertumbuhan anak. Keempat adalah pemantauan pertumbuhan anak, itu dapat berupa pemeriksaan rutin, mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mendeteksi masalah gizi lebih awal. Kedua itu imunisasi lengkap. Pastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, karena imunisasi dapat melindungi anak dari penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi dan pertumbuhan. Dan terakhir adalah peningkatan akses layanan kesehatan. Itu dapat berupa layanan kesehatan ibu dan anak, memastikan ibu hamil dan anak-anak mendapatkan akses yang mudah ke layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan kesehatan anak. Kedua adalah ketersediaan suplementasi dan pengobatan, menyediakan suplementasi dan obat-obatan bagi ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan, serta memastikan penanganan penyakit dengan cepat. Kesimpulan, stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius dan kompleks, terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kesehatan, dan kesejahteraan sosial ekonomi anak. Penyebab utama stunting adalah gizi buruk kronis, infeksi berulang, sanitasi yang buruk, dan faktor sosial ekonomi. Penanganan stunting memerlukan pendekatan holistik. Peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita itu sangat penting. Asupan nutrisi yang seimbang selama kehamilan dan 1000 hari pertama kehidupan anak dapat mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan diikuti dengan makanan pendamping yang bergizi. Itu sangat dianjurkan. Sanitasi yang baik dan akses terhadap air bersih juga penting untuk mengurangi risiko infeksi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak perlu ditingkatkan. Program edukasi yang mengajarkan praktik pemberian makan yang baik dan kebersihan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi stunting, itu melalui kebijakan, program, dan dukungan finansial. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Mari kita cegah stunting dengan mengajak orang-orang untuk peduli tentang stunting. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Stop stunting, ciptakan generasi emas.